Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo, Assalamualaikum para pendengar Do You See What I See. Perkenalkan, saya Christine. Cerita ini terjadi di sebuah rumah tua yang telah direnovasi oleh bapak saya. Lokasinya ada di kota Cimahi, Jawa Barat. Rumah ini ditinggali oleh adik, nenek, dan tante saya. Sedangkan saya tinggal di rumah nenek saya yang lain yang berjarak sekitar 800 meter dari rumah ini. Rumah ini kami namai rumah atas karena memang posisi rumahnya berada di dataran yang agak tinggi. Cerita ini sendiri dialami oleh salah seorang teman adik saya yang kala itu sedang menginap. Jadi, ketika itu, adik saya mengadakan kerja kelompok untuk tugas kuliahnya. Dia dan 5 orang temannya yang menginap cukup asik bekerja hingga larut malam. Yang anehnya, selepas maghrib, suhu di dalam rumah berubah drastis menjadi cukup panas. Padahal di luar rumah suhunya cukup dingin. Kemudian jam pun sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Akhirnya satu persatu teman adik pergi tidur. Namun 2 di antaranya memilih untuk tidur di ruang tamu, memakai karpet dan kasur. Nah, sekitar jam 2.30, salah satu teman adik, panggil saja namanya Vera, terjaga dari tidurnya. Vera merasa kehausan. Ditambah lagi suhu di dalam ruangan yang masih terasa agak panas. Kemudian Vera pun pergi ke dapur untuk mengambil air. Dia mengambil gelas dan mulai membuka kulkas. Namun tiba-tiba Vera mencium bau seperti daging dibakar gitu. Dan makin lama bau itu semakin menyengat. Vera merasa kaget juga. Masa ada tetangga adik yang mengadakan barbeque dini hari seperti ini? Vera pun agak mengabaikan rasa penasarannya dan meneruskan menuangkan air di gelas. Tiba-tiba, ekor mata Vera menangkap ada sesosok bayangan hitam yang bergerak dari arah kamar mandi menuju ke arahnya. Vera pun tersentak kaget dan langsung menengok ke arah sosok tadi. Benar saja, ada sosok bayangan hitam legam, setengah melayang, berbelok dari dapur ke arah ruang tamu. Dengan perasaan kaget bercampur takut, Vera mengikuti arah kemana bayangan itu pergi. Dan sekedar info, dapur rumah yang ditinggali adik ini dipisahkan oleh dinding dan kusen pintu yang diberi tirai. Jadi, akhirnya Vera mengintip di balik tirai dapur. Lalu, Vera melihat sosok bayangan tadi semakin jelas bentuknya. Ternyata itu adalah sosok seorang nenek yang memakai kain dan kebaya yang terlihat seperti menempel ketat di kulitnya. Dan sekujur tubuhnya itu terlihat gosong.
Bahkan Vera melihat ada kepulan asap hitam keluar dari badan si nenek. Dan bau daging kebakar tadi tercium jelas darinya. Nenek gosong itu lalu terlihat berhenti, kemudian duduk di salah satu kursi ruang tamu. Ekspresinya terlihat sedih, dan ia kemudian seperti menjerit tanpa suara dengan mulut yang menganga, tapi gak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dan tiba-tiba setelah ia menjerit, ia pun menghilang menjadi kepulan asap hitam. Vera langsung lari membangunin adik saya dan teman-teman lainnya. Mereka cukup kaget mendengar cerita Vera. Walhasil gak ada lagi yang tidur sampai subuh menjelang. Jadi, rumah atas ini dulu memiliki sebuah terowongan yang dibangun tepat di bawah rumah. Ya, dahulu rumah atas ini hanya berupa gubuk kecil yang berdinding bilik. Itu semacam anyaman bambu bilik itu. Kemudian di ujung terowongan tersebut ada sumber mata air bagi warga sekitarnya. Namun pada suatu hari terjadi kebakaran. Menurut cerita sih konon bersumber dari korsleting lampu pijar yang menjadi penerangan di dalam terowongan tersebut. Dan malangnya ketika kebakaran terjadi, ada seorang nenek yang sedang mengambil air. Mungkin karena tidak bisa bergerak cepat, ia pun terjebak dalam kobaran api yang semakin membesar. Sayang sekali, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan si nenek di dalam terowongan sampai akhirnya kebakaran pun padam. Dan warga menemukan nenek tersebut telah tewas mengenaskan. Kemudian setelah kejadian itu, terowongan itu pun ditutup dan tidak ada lagi akses menuju sumber air bawah tanah tersebut. Kejadian ini menurut sesepuh yang ada di lingkungan tersebut terjadi sekitar medio 1940 akhir lah. Nah teman-teman, demikian cerita rumah atas episode Nenek Gosong. Terima kasih sudah mendengarkan. Maafkan jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi insya Allah pada cerita yang lain tentang rumah atas. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.